Shalom jemaat Gebiskar Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, Tuhan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Urapi semua hamba-Mu Tuhan dan Engkau Tuhan. Dan Tuhan tolong anak-anak Tuhan yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan pimpin dan percepat langkah mereka Tuhan. Sehingga kami boleh bisa beribadah Tuhan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hallelujah.
Anggota jemaat orang tuanya ada yang meninggal, ya itu semua karena kebaikan Tuhan, ya. Memang berat bagi kita orang tuanya diangkat dipanggil Tuhan, tapi kalau melihat flashback lagi penderitaan orang tuanya tuh nggak tega banget, ya. Oke, waktu kejadian waktu orang tua saya juga nggak tega banget, makanya saya usul nama Santi berdoa pasrah sama Tuhan biar Tuhan kasih yang terbaik. Dan jawaban Tuhan ialah saat ini dari pagi diangkat, sudah pulang ke rumah Bapak, dan itu adalah jawaban yang terbaik. Dan bagi kita yang masih bernafas, biar kita memuji terus nama Tuhan, amin. Biar segala umat yang ada di sini yang masih bernafas memuji nama Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan, Raja segala raja. Memuji namamu Tuhan.
bersama Yesus, hanya bersama Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, karena kuasa Tuhan jauh terlebih besar dari segala persoalan yang kami miliki.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik dan setia di dalam hidup kami. Bahkan pada waktu kami tidak setia, Engkau tetap setia. Kami tahu Engkau menopang. Engkau tahu Tuhan yang terbaik. Sekalipun kadang-kadang menurut kami itu tidak baik, kami berdoa biarlah Roh-Mu mencengkeram kami, Roh-Mu bicara dengan kami, Roh-Mu menguatkan kami, Roh-Mu meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah hanya yang daripada-Mu itu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Dan semua yang percaya berkata amin. Shalom. Shalom. Saudara, terima kasih saya boleh diberi kesempatan setelah sekian lama. Saudara, saya tidak sempat ke tempat ini. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Saudara, kalau kita berkata, saudara ya, bisa tolong dipasang PowerPoint-nya. Saudara, kalau kita berkata bahwa kita ada di akhir zaman, maka sekarang saudara kita bukan lagi di akhir, tetapi saudara di detik-detik terakhir. Amin. Saudara, karena itulah kita harus waspada. Karena itu kita harus siap, saudara. Kita tidak lagi di tahun-tahun, di hari-hari, tapi di detik-detik terakhir. Mari saudara kita lihat Yoel 3 ayat 14. Next. Saudara, banyak orang di lembah penentuan, lembah keputusan, lembah penghakiman. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Saudara, apapun yang kita putuskan hari-hari ini, sebenarnya saudara akan berakibat sangat penting, sangat fatal. Saudara, kita sedang ada di lembah penentuan. Karena itu kita harus selalu tanya Roh Kudus, saudara. Kalau kita tidak tanya Roh Kudus, saudara ya, maka hari-hari ini sebenarnya mengerikan sekali. Saudara, contoh yang paling simpel lah. Kita pergi, kita nggak tahu kita ketularan, betul nggak? Saudara ya, kita tidak tahu di mana di tempat itu. Saudara mungkin sedang saudara banyak orang saudara yang datang, dan orangnya itu saudara kelihatannya biasa-biasa, tetapi bawa virus. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Jadi bagaimana saudara dan saya bisa lepas? Nah ya, saudara, karena saya tahu, kita semua sama-sama tahu, masker cuma menolong berapa persen, saudara. Saudara, tetapi selebihnya saudara, hanya Tuhan yang bisa menetapkan di mana kita berada, di mana kita bertindak, di mana kita saudara ya bersikap. Saudara, hanya Tuhan. Dan saya mau berkata, untuk itulah hari-hari ini di detik-detik terakhir di lembah penentuan, saudara dan saya harus berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, mari tanya. Karena kalau saudara bertanya dengan Roh Kudus, saudara akan melihat bagaimana ajaibnya Roh Kudus. Saudara, saya cerita sedikit saja. Saudara, tahun lalu tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada kami. Jadi saudara, 2018 saudara ya, 2019 awal, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, saudara, di tengah kebaktian saudara, ada seorang hamba Tuhan yang menunjuk saya. Dan kemudian bilang begini, kawinkan anakmu. Kaget kan saya, saudara ya. Gak ada rencana kawin, saudara. Gak ada rencana nikah. Saudara, mereka baru lulus, saudara ya, sekolahnya. Saudara, usianya waktu itu baru 23. Saudara, dan tiba-tiba saudara, hamba Tuhan yang berkata, nikahkan anakmu. Saudara, dan kemudian kami masuk di dalam, selesai kebaktian, kami langsung berdoa, saudara. Pada waktu berdoa, ada seorang lagi bernubuat, saudara. Dan orang itu berkata, saudara ya, 999. Ya, itulah hari 9 September 2019. Itulah hari pernikahan. Saudara, tambah lagi, saudara, lebih seru lagi, saudara ya. Dia berkata begini, saudara, ini seorang hamba Tuhan. Dia berkata, Tuhan mau setelah itu kalian ke Israel. Jadi tidak ada bulan madu ke tempat lain. Begitu menikah, bulan madunya ke Israel. Karena Tuhan mau kamu ambil warisan di Israel, dan anak itu harus made in Israel. Saudara, secara manusia saya berpikir ada-ada aja ya. Ya, liburan ke Israel menurut saya ya adalah tempat yang gak terlalu oke, saudara. Saudara, karena ya saudara ya kayak ikut tur, bukan untuk pengantin baru lah, saudara ya. Kalau pengantin baru itu kan enaknya di tempat yang bagus, tenang, saudara, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, cara Tuhan bukan cara kita.
Saudara, akhirnya kami buat acara, saudara, dan semuanya seperti yang Tuhan mau. 999 kami nikahkan. Setelah itu siap-siap ke Israel, saudara, tur. Saudara, acara cukup padat dari pagi sampai sore. Kemudian saudara, sekali lagi Tuhan bilang buat di sana. Ya saudara, nurut aja saudara ya, buat di sana. Saudara, dan saya flashback. Kalau saya tunda 1 tahun aja, sudah susah merayakan pernikahan, betul kan? Saudara, hari ini susah banget. Ya, kalaupun mau merayakan pernikahan pakai masker, jelek banget saudara ya, nggak kelihatan cakepnya. Saudara, saya berkata Tuhan, waktu itu ajaib sekali. Saudara, dan walaupun padat acara di sana, seperti yang Tuhan katakan, made in Israel. Saudara, dan kemudian dia buat, saudara, dan pulang sampai di sini. Saudara, positif. Kemudian saudara, hari ini saya sudah punya cucu, saudara ya. Semua tepat, saudara. Semua exactly tepat. Seandainya lama sedikit, saudara, nggak bisa ke Israel. Hari ini Israel kita tahu tutup. Sampai Desember tutup, saudara. Tidak ada yang bisa ke Israel. Dan yang terakhir, kalau saudara sempat dengar, siapapun yang ke Israel di bulan Februari itu terkena, saudara. Kenapa? Karena kan hotelnya kan ganti-ganti, saudara ya. Dan hari itu belum tahu, saudara, tentang COVID. Ada banyak turis dari Cina, ada banyak dari Korea, saudara, dan itu banyak sekali yang terinfeksi. Sekali lagi, kalau kita dengar-dengaran Tuhan, itu sangat ajaib. Waktu Tuhan, waktu yang terindah. Waktu Tuhan, waktu yang paling tepat. Tapi seringkali kita itu memikirkan otak kita, dan kita lebih percaya. Saya berdoa hari-hari ini, sekali lagi, dalam segala hal. Saudara, ada seorang teman saya, Tuhan itu suruh dia sekolah, saudara. Tahun lalu anaknya masih muda banget. Saudara, Tuhan suruh dia sekolah di Cina, saudara. Saudara, dan dia ngebut di Cina. Saudara, dan kemudian terjadi seperti ini. Tepat seminggu sebelum Cina lockdown, Tuhan bilang pulang. Saudara, pada waktu itu, saudara, masih ada ujian, masih ada pelajaran. Tapi Tuhan tiba-tiba bilang ini pulang. Saudara, dan sekali lagi dia pulang ke Indonesia. Saudara, dan orang berkata, awas ya. Dosennya berkata, kamu pulang, kamu fail. Ternyata minggu depannya lockdown. Dan dosennya sampai berkata, bagaimana kamu bisa tepat sekali pulang sebelum di lockdown? Saudara, dan hari ini, saudara, dia cuma bayar separuhnya. Dan dia belajar dari Indonesia, tetapi ijazahnya sampai nanti lulus, saudara, dari Cina. Saudara, dan dia berkata, Tuhan itu ajaib. Pada waktu dia disuruh pergi, dia pikir, aduh mahal banget, gak punya uang. Tetapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu bahwa akhirnya akan di Indonesia. Akhirnya akan bayar cuma, saudara ya, 50%. Itu pun cuma bayar, saudara, sekolahnya. Penginapan dan semuanya kan gak usah bayar, suruh pulang. Bahkan Cina memang menyuruh pulang semuanya, saudara, mahasiswa asing. Dan sekali lagi, kalau kita belajar ikuti Tuhan, maka kita melihat jalan-jalan yang ajaib. Kita melihat kebenaran, kita melihat berkat, kita melihat tuntunan. Tapi sekali lagi, jangan pakai kekuatan kita, atau jangan pakai pikiran kita. Karena apa? Kita ada di lembah penentuan. Dan hanya Tuhan yang sanggup tuntun kita. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Hanya Tuhan yang bisa bawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan. Saudara, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, Daniel 9 ayat 27, ini adalah ciri dari akhir zaman. Saudara, pada waktu dulu, saudara ya, 10 tahun yang lalu saya sudah tahu ayat ini. Dan hari itu pada waktu dibukakan, saudara, saya berpikir gak mungkin. Saudara, 10 tahun yang lalu saya dengarkan sebuah seminar akhir zaman. Dan pendetanya pakai ayat ini, saya bacakan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan.
sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Saudara, saya nggak bisa bahas banyak ya, tetapi kita tahu di Wahyu ada 7 jemaat, ada 7 materai, ada 7 sangkakala. Ya, semuanya pakai angka 7. Saudara, kita juga tahu kalau perjanjian selalu, saudara, selalu hubungannya dengan materai. Saudara, materai yang pertama adalah kuda putih, hoax. Hari ini kita udah nggak tahu yang mana yang benar, saudara. Saudara, yang satu bilang chloroquine, yang satu bilang jangan, yang satu bilang pakai masker, yang satu bilang jangan. Saudara, yang satu lagi bilang kayu putih, yang satu bilang enggak. Lah pokoknya rame, saudara. Itu cuma sebagian. Sebagian lagi bilang, saudara, yang hoaxnya mengerikan. Oh, yang ini kena, yang ini kena. Enggak, wah udah rame lah, saudara. Saudara, putih. Tapi ini juga bicara tentang agama sesat. Ini juga bicara, saudara, tentang, saudara, di mana anak-anak sudah tidak bisa menghormati orang tua karena mereka lebih percaya sama Google. Siapa di sini yang anaknya remaja dan kalau saudara ngomong apapun dia cek Google? Saudara ya, saudara. Nah, saudara pasti tahu, saudara. Saya bergerak di sekolah, jadi guru tuh sekarang kasihan, saudara. Guru ngomong apa, anak cek Google dan ngomong ini, ibu salah, katanya begitu, saudara ya. Saudara, padahal Google juga nggak selalu benar, ya saudara ya. Tetapi mereka menjadi begitu mengerikan, saudara. Mereka bahkan lebih percaya Google dari Alkitab, saudara. Mereka lebih percaya Google dari orang tua. Ini baru kuda putih. Saudara, ada kuda yang kedua, kuda merah. Dan kita tahu perang perpecahan di mana-mana. Gereja pecah terus. Saudara, yang namanya teroris. Saudara, yang namanya Syiah. Saudara, tetapi nggak cuma itu, kita tahu dari 3 saudara pernikahan 2 bercerai. Saudara, ini bukti salah satu dari kuda merah. Saudara, kemudian ada yang ketiga adalah kuda hitam. Dan ini hari-hari, saudara bayangin ya, negara bangkrut itu cuma zaman-zaman sekarang. Saudara, kita tahu Yunani sudah bangkrut. Kita tahu, saudara ya, saudara, Italia sudah bangkrut. Kita tahu Venezuela bangkrut. Saudara, kita tahu Amerika utangnya, saudara, lebih banyak daripada pendapatannya. Saudara, dan kemudian saudara, Indonesia hari ini tidak pernah Indonesia utang sebanyak itu selama Indonesia berdiri. Indonesia terlibat utang untuk menghadapi corona, saudara, lebih dari 500 triliun. Cuma buat corona, itu cuma buat corona, belum yang lain, saudara ya. Sekali lagi, kuda hitam. Tetapi ayatnya berkata di tengah-tengah itu, jadi 3,5. Saudara, setelah kuda hitam apa? Maut. Maut. Saudara, dan kita tahu hari ini kematian terus dikaunda, terus. Tapi ini baru permulaan. Dan hari itu 10 tahun yang lalu mereka berkata begini, nanti ada satu masa di mana semua korban dihentikan. Korban di Mekah, korban saudara ya, di saudara Kelenteng, korban di Pura, semua berhenti. Dan kalau itu terjadi, artinya sudah sangat dekat. Karena kalau itu terjadi, maka ayatnya berkata, pada waktu mereka bisa menghentikan korban sembelian dan korban santapan, korban hadiah, maka kekejian dan pembinasaan akan datang. Saudara, 10 tahun yang lalu saya bilang gini, mana mungkin menghentikan ibadah masih bisa di gereja, tapi menghentikan, saudara ya, korban di pura, di kelenteng, dan yang paling susah jelas di Ka'bah, siapa yang bisa? Nggak mungkin kan? Setiap hari jutaan mereka berkorban untuk pergi ke sana. Minimal mereka harus bayar 50 juta, itu yang paling murah. Yang normalnya 100 juta, 200 juta. Mana ada saudara yang bisa menghentikan? Itu devisa, itu pendapatan. Tapi kita tahu sekarang, ini gambar, saudara, adalah gambar sekarang. Clean.
Gak ada satu orang pun di gambar sekarang terang-terang sinar. Saudara tidak malam. Why, saudara? Ya, karena virus. Dan Alkitab berarti ya dan amin. Dia sudah bicara 4.000 tahun yang lalu. Sudah bisa bayangkan 4.000 tahun yang lalu dia berkata, pada detik-detik terakhir tandanya sangat jelas, semua korban. Tetapi hari ini saya mau berkata, justru karena inilah, pada waktu semua korban berhenti, saudara akan ada yang membinasakan, akan ada kekejian. Dan saya berkata, karena itu jangan hentikan korban dalam hidup kita. Saudara di rumah engkau bisa berdoa. Kalau gereja saudara ya, biasanya saudara seminggu sekali atau 2 kali buat 4 kali. Walaupun mungkin berjarak, nggak masalah. Saudara mungkin buat doa puasa. Saudara umumkan berantai. Saudara sampai saudara ya, kita ini bersaut-sautan di dalam pujian dan penyembahan. Saudara mari buat 24 jam berdoa. Saudara di rumah masing-masing gak apa-apa, atau di sini beberapa orang gak apa-apa. Tetapi korban syukur, korban pujian, korban penyembahan, saudara, yang akan menahan dan menghentikan pembinasa kecil. Jangan menyerah. Mari saudara, mumpung masih bisa, walaupun saudara dengan segala pembatasan, mumpung masih bisa, jangan berhenti saudara, jangan berhenti. Inilah hari-hari supaya kita menaikkan korban. Saudara Jokowi marah-marah, dan saya setuju banget sih sama dia. Dia berkata, ini lagi darurat ya, bukan lagi liburan. Jadi jangan cuti. Work, saudara, from home itu bukan cuti, tapi kalian harus kerja lebih keras. Saudara, saya akan teriak yang sama. Gereja bangun. Ini bukan cuti massal, bukan cuti ibadah, bukan cuti doa, bukan cuti saudara ya, persembahan. Bangun saudara. Kita sedang ada di medan peperangan terbesar. Saudara, kita harusnya kerja keras. Kita harus doa perang lebih banyak. Kita doa puasa lebih banyak. Kita harus doa penyembahan lebih banyak. Naikkan syukur lebih banyak. Karena kita ada di masa peperangan. Kerja, bangun dari tidur. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga, mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir. Saudara, di dalam bahasa aslinya bahkan dikatakan pada saat-saat terakhir, detik-detik terakhir, saudara, akan datang masa yang sukar. Hari ini sudah masa yang sukar, betul? Saudara, dan dikatakan manusia akan menyintai dirinya sendiri. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Saudara, saya mau kasih lihat ini. Ya, ini di Amerika sebenarnya, saudara. Saudara, ini ada sebelum saudara, itu ada sebelum saudara corona. Namanya virtual church. Saudara, virtual church, ya saudara, dibuka, dibesarkan di sini. Motonya adalah ini: buat hari Minggu semua tentang dirimu. Saudara, jadi saudara itu bisa pilih lagu. Saudara pilih lagu yang saudara suka. Misalnya begini, How Great. Ya, saudara pilih lagu 4 lagu yang saudara suka. Terus kemudian saudara boleh pilih penyanyinya. Saudara bilang, wah saya butuhlah Sydney Moede, tulis. Saudara butuh pengkhotbah siapa yang saudara suka. Misalnya Gilbert, tulis. Saudara temanya apa, saudara tulis. Keuangan, udah saudara ketik. Saudara nanti komputer buat saudara. Saudara, dia akan cariin khotbahnya Gilbert yang keuangan. Saudara cariin saudara ya lagu How Great.
Saudara cari Sidney Moede di Ramu, saudara. Dan kemudian saudara tinggal pakai saudara ya. Kemudian saudara akan menikmati ibadah selera saudara. Selera saudara. Saya mau tanya, memberkatinya? Ya, pasti memberkati. Firman pujian tetap memberkati. Tapi itu ibadah bukan. Why? Karena arti ibadah artinya korban. Arti ibadah artinya menyembah sampai tersungkur ke bawah. Artinya ibadah artinya pengabdian. Artinya ibadah adalah saudara semua tentang Tuhan, bukan semua tentang kita. Pada waktu ibadah kita harus membiarkan Tuhan yang bicara, Tuhan yang disukakan, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menghargai kita. Dan bagian kita adalah menyembah, berteriak, tersungkur, semua all about Tuhan. Tapi hari ini, saudara, ini Jumatnya banyak banget saudara. Ini gereja virtual ini, saudara, Jumatnya udah jutaan. Dan kita santai-santai aja, kita ketawa karena kita pikir itu di Amerika. Tetapi saya mau ngomong, bukankah hari ini seluruh dunia dibawa ke sini? Betul? Bukankah kita semua streaming? Bukankah kita semua online? Saudara, ini cerita dari suami saya aja. Kalau saya memutuskan setiap minggu tetap ibadah. Saudara, saya memutuskan kalau tidak di rumah, saya pergi melayani seperti ini. Saudara mau 5 orang, 10 orang, saya memutuskan ibadah. Buat saya tidak ada hari tanpa ibadah. Saudara, tetapi suami saya, saudara, dia seorang WR tua-tua. Saudara ya, dia seorang yang cinta Tuhan, menghormati Tuhan. Saudara, dulu, kalau saudara kebaktian, kami ini semua kalau kebaktian bareng dia harus setengah jam di muka datang. Saudara, dan begitu masuk tempat ibadah, kami udah gak boleh bicara. HP udah gak boleh dikeluarin. Karena kata dia, itu rumah Tuhan, bukan buat main HP. Ya, saudara, dan kemudian dia lebih keras lagi. Kalau kami nyanyi, tidak boleh setengah tiang, harus angkat tangan. Saudara, harus terdengar suaranya. Jangan kayak mas ikan koki. Ya, saudara, jadi suami saya ini sangat cinta Tuhan, sangat menghormati Tuhan, sangat takut akan Tuhan. Tapi kemudian corona, gerejanya dia berjemaat di 2 gereja dan jadi saudara ya anggota dan jadi saudara pelayan di 2 gereja. Dua-duanya memutuskan libur sampai nanti bulan Agustus. Saudara, dan hari pertama streaming dia mandi, ganti baju. Saudara duduk di depan komputernya. Saya tanya gini, yang kok nggak berdiri? Aneh di depan komputer kok berdiri. Kok kamu nggak nyanyi? Aduh, aneh nyanyi keras-keras di depan komputer. Saudara, minggu ketiga streaming, dia teriak sama saya, kopi. Saya bilang, yang kok sembari minum kopi ibadahnya? Ya kan enak katanya ya, sembari dengerin minum kopi. Saudara, minggu kesekian udah gak mandi. Pakai kaos, saudara ya, celana pendek, diranjang, buka komputer. Saudara, hari kesekian, minggu kesekian, sudah tambah lagi, diranjang. Saudara ya, buka, saudara, tetap buka ibadah. Suami saya tetap, saudara. Saudara, dan kemudian tambah apa? Mie instan. Saudara, dari minggu kesekian, caranya ibadah begini. Dengerin lagu, gak enak, ganti. Fals, ganti. Musiknya jelek, ganti. Suami saya memang telinganya oke banget, saudara. Dia sukanya denger orkestra dan sebagainya. Tapi kalau di ibadah nggak ada kan, nggak bisa ganti kan channel walaupun yang nyanyi fals. Saudara di rumah ganti. Dengerin khotbah nggak seru, ganti. Jelek, ganti. Saya nanya, yang kok jadi ganti-ganti sih? Dia bilang begini, kan bagus jadi dengerin 7 sekalian. Ini suami saya, seorang yang sangat cinta Tuhan.
WL dan pengorban dengan cepatnya berubah. Karena apa? Hari-hari terakhir. Saya tidak tahu yang di rumah, tapi saya mau berkata, apakah sungguh kita benar-benar beribadah hari-hari? Apakah kita juga sudah kehilangan? Saudara, dan kita masih diberkati ya. Saudara, kita masih diberkati dengan semua informasi. Saudara, kita masih dengerin khotbah mungkin. Saudara masih, saudara lihat kiri dan kanan. Saudara masih nyembah saudara dalam hati. Tapi sekali lagi, ini adalah tanda detik-detik terakhir. Karena itu hari ini saya mau berkata dimanapun saudara berada, saya menghimbau saudara. Ini belum sampai saudara, belum sampai pistol di sini. Seandainya kalau pistol di sini dan berkata, kalau kamu berani ibadah, tembak mati. Seandainya kita menghadapi seperti Daniel, saudara, siapa yang berani berdoa masuk lubang singa? Seandainya kita menghadapi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, siapa yang berani beribadah, saudara, masuk lautan api. Apa reaksi kita? Dan hari ini kita belum sampai ke sana. Apakah kita mau berhenti beribadah? Saya tidak berkata bahwa kita harus melanggar protokol. Tapi apa salahnya kita meningkatkan ibadah, saudara? Apa salahnya kita berdoa lebih banyak? Apa salahnya kita menyembah lebih banyak? Apa salahnya kita baca Alkitab lebih banyak? Apa salahnya, saudara, kita benar-benar berkorban lebih lagi? Hidup mati kita bukan karena virus. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak kesaksian yang ajaib. Saudara bisa baca, saudara ya. Saudara di YouTube dan semuanya. Saudara, ada seorang yang dia kena, saudara, sudah sampai putih-putih, benar-benar putih. Ini gak ada di YouTube, ini kesaksian dari seorang teman saya. Saudara, karena dia bekerja, saudara, di rumah sakit, dan dia benar-benar sudah putih. Hari itu, saudara, Tuhan bilang ingin masuk penyembahan. Saudara, dia nggak mau di rumah sakit. Saudara, dia dokter, jadi dia bilang dia lebih baik isolasi mandiri. Saudara, dan kemudian dia ambil waktu nyembah 3 jam dengan sesak, saudara. Ambil gitar nyanyi, dan tiba-tiba ada tangan Tuhan, saudara. Tangan Tuhan itu masuk. Saudara, dan pada waktu dia lihat tangan Tuhan masuk, pada waktu dia nyembah, saudara, tiba-tiba dia rasa plong. Dan dia sebagai seorang dokter ingin membuktikan, ya, apa sih yang terjadi? Ini cuma halusinasi, ya, karena dia demam atau apa? Saudara, dan besoknya dia langsung pergi ke rumah sakit. Dia foto, saudara, dan semua selaput putih itu hilang lenyap. Saudara, kita punya Tuhan. Ya, ada satu lagi kesaksian yang ini lucu, dan saya cuma berkata Tuhan itu humoris, saudara. Tuhan itu humoris. Saudara, yang ini sudah ada di rumah sakit, dan malam-malam, saudara, sekitar jam 10, Tuhan itu berkata sama dia, nyembah, jangan tidur, karena roh maut sedang berjalan, tapi perang dan nyembah. Saudara, dia perang dan nyembah, saudara. Saudara, dia perang, dia ikat semua roh maut. Dia bilang, saya gak mau tidur, saya mau nyembah, saya mau berjaga-jaga buat semua pasien yang ada di situ. Saudara, dan tiba-tiba, saudara, ada seorang cleaning service. Saudara bisa bayangin, jam 10 malam. Gak mungkin kan ada cleaning service jam 10 malam. Tapi ya bisa aja lah, saudara. Jadi dia pikir ya mungkin lembur. Ada cleaning service datang, bawa lampu. Saudara, dan orang ini nyanyi. Saudara, orang kulit hitam, saudara ya, dia nyanyi, saudara, dia nyanyi, saudara.
nyanyi penyembahan. Saudara bilang gini, oh ya mereka suka gospel lah, dia masih berpikir begitu. Saudara, tiba-tiba dia masuk ke tempat dia dan dia bilang gini, boleh saya bersihkan paru-parumu? Dan orang ini bingung, cleaning service kok bersihin paru-paru ya? Saudara, dia bawa lap putih, kemudian dia usap saudara, ya enggak dia masukkan saudara, dia nanya, dia belum jawab, dia cuma bilang boleh saya bersihkan paru-parunya. Saudara, dan dia belum jawab, itu saudara lap putih dengan tangannya saudara masuk ke dalam dan dia sekat. Dan kemudian dia nyanyi lagi dan dia keluar. Saudara, beberapa orang disekap. Mereka yang hari itu saudara gak tidur dan ikut menyembah walaupun di kamar masing-masing. Saudara, dan terjadi keajaiban. Dia tiba-tiba rasa panas dan dia rasa lega sekali. Besok paginya dia minta dites. Saudara, dan hasilnya semua paru-paru yang dilap, yang malam itu berjaga, yang malam itu dengar suara dia nyanyi, ikut nyanyi. Saudara, yang malam itu didatangi cleaning service. Saudara ya, saudara, dan melap. Saudara, semua sembuh, selangkut di dalamnya sembuh. Sekali lagi, saudara, habis itu dia sadar, oh itu bukan cleaning service, tapi itu adalah malaikat Tuhan. Saudara, jadi malaikat Tuhan itu bisa bentuknya siapa saja. Saudara, kalian bayangin, saudara, itu humorisnya Tuhan. Tuhan mau ngomong gini, alah itu kayak ngelap, dah bersih, sembuh langsung. Saudara, sesimpel itu. Tuhan mau berkata apa sih yang kamu takuti? Ya, itu semudah saudara melap. Sekali lagi, saya tidak meremehkan virus ini. Ini bahaya saudara, dan ini sangat mengerikan. Tetapi saya mau berkata, jangan lihat virusnya, lihat Tuhan yang lebih berkuasa. Saudara, lihat anugerahnya yang ajaib, lihat proteksinya, lihat cintanya, lihat saudara kuasanya, lihat keajaibannya, lihat kemenangannya. Tapi saudara berkata, terus apa yang harus kami buat? Sekali lagi, dengar-dengar. Kalau dia suruh menyembah, ayo menyembah. Saudara, bayangkan orang itu yang di rumah sakit. Saudara, Tuhan berkata dengan sangat jelas, jangan tidur, karena roh maut sedang berjalan. Saudara, dan malam itu saudara terjadi sesuatu yang ajaib. Yang tidur sangat banyak yang mati, tetapi yang ikut mendengar penyembahan dan kemudian menyanyi sembuh seketika. Tuhan sedang buat perbedaan. Bukankah dia pernah buat yang sama di Israel? Pada waktu roh maut itu berjalan dan membunuh semua orang Mesir, tapi yang ada tanda darah, ada perbedaan. Dan saudara berkata, Bu, apakah kita harus membuat tanda darah? Ataukah kita harus menyembah? Ayo berjalan dengan kudus. Itu bukan metode saudara, tetapi itu adalah tanda iman. Amin. Kalau Tuhan berkata nyembah, itu tanda iman. Menyembah dalam ketaatan, mujizat terjadi. Saudara, kalau Tuhan berkata urapi rumahmu dengan anggur sebagai tanda, lakukan. Dalam ketaatan, kemenangan terjadi. Kalau Tuhan suruh saudara berkata ambil garam dan kemudian mari kubur dengan darah, dengan garam, sekali lagi, saudara, memang terbukti garam bisa membunuh beberapa persen daripada virus. Tapi sekali, bukan soal garamnya, tapi soal iman dan ketaatan. Saya berdoa saudara menangkap. Hari-hari ini sekali lagi jangan terjebak saudara. Jangan sampai kita berpikir kita sudah ibadah. Saudara, ibadah Alkitab berkata yang benar
adalah mengunjungi yatim piatu. Saudara memberkati para janda, itu membawa korbanmu, uangmu untuk memberkati mereka. Saudara, dalam masa seperti ini kami memutuskan membeli makan dan juga membagi sembako, saudara, buat mereka yang memutuskan. Saudara, sudah 4 bulan kami lakukan. Sejujurnya yang pertama, saya nggak punya uang sama sekali dan saya bilang gini, keluarkan semua uang di kas. Siapapun yang ikut menabur, saya bilang kita kumpulkan, kita beli buat bagi makanan buat mereka yang sangat membutuhkan. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi saya punya anak-anak sekolah dan 50% daripada orang tuanya kehilangan pekerjaan. Mereka yang asongan, mereka yang pemulung, mereka saudara yang tukang beca, mereka yang gojek, saudara mereka yang jadi satpam di mall, jadi tukang bersih di mall, saudara semuanya. Ya, rata-rata itu pekerjaan daripada orang tua murid saya. Saudara, dan mereka 50% kehilangan pekerjaan. Saudara, karena itu kami memutuskan, kami bawa makanan. Ada banyak kejadian yang ajaib sekali. Saudara, hari itu kami bawa sembako, saudara. Saudara, dan bawa 5 biji lah makanan. Saudara, yang nasi dan sebagainya dengan sembako. Kami ketok ke rumah salah satu saudara daripada orang tua murid kami. Di dalam ada 4 orang laki-laki. Saudara, di atas meja ada pisau, saudara. Dan saudara tahu apa yang mereka sedang buat? Mereka berkata begini, kita terpaksa garuk karena kita sudah tidak punya apa-apa. Keluarga kita masih makan. Mau apa lagi? Tidak ada cara lain selain kita akan masuk ke toko atau kita dobrak dan kita minta uang. Saudara, dan mereka lagi berpikir toko mana yang mau diserbu, saudara. Saudara, tiba-tiba kami datang bawa makanan, mereka nangis. Mereka agama seberang. Mereka nangis dan mereka berkata, bagaimana kalian tahu? Saya berkata, Tuhan mengerti. 4 yang mau didoakan, 4-4-nya saudara ya. Itu 4 kepala keluarga. Terima Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini masa kita menuai jiwa. Saudara, ada kesaksian lagi satu. Saudara, saya dihubungin lewat Facebook karena saya tuliskan siapapun yang butuh pertolongan. Saudara, saya dihubungin lewat Facebook dan berkata, Bu, tolong. Ibu saya, keluarga saya terjebak ya di sebuah desa di dekat Bekasi. Sedangkan saya sekali nggak bisa ke sana. Saudara, dia kerja di Kalimantan. Saudara, biasanya dia kirim uang dan dia datang pulang titip orang, belanjain, ambilin makanan dan sebagainya. Sekarang kita tahu semua dibatasin. Hari-hari pertama yang lagi kencang-kencangnya, saudara ya. Saudara, dan dia bilang keluarga saya terjebak di sana. Saya bilang oke. Saudara, kami datang. Saudara, mereka berkata kemungkinan dia sakit ya COVID, dan tapi mereka nggak berani juga ke rumah sakit, takut di macam-macam. Jadi mereka di dalam, saudara. Saudara, saya bilang nggak apa-apa, saya datang. Saudara, kami datang, kami bawa dokter, saudara. Kami bawa sembako, kami bawa uang juga, saudara ya. Kami bawa obat, kami datang. Pada waktu sampai di sana ternyata nggak ada COVID, saudara. Dia cuma kena diare, saudara ya, kena diare biasa. Dan beliau juga, saudara, kena diare bukan karena apa-apa, karena dia sudah tua dan dia makan nasi basi karena nggak ada makanan lagi, saudara. Saudara, dan kemudian kami infus, kami tetap suntik, kami kasih saudara, dan kemudian kami kasih sembako. Ini satukan semua agama sebelah, teriak-teriak, saudara. Dia bilang ada dokter yang nolongin saya. Ya, siapa yang mau periksa? Datanglah semua. Siapa yang mau ditolongin katanya? Bawa obat, datanglah semua. Saudara, dan semua kami ajak doa. Saudara, kami ajari. Saudara, kami bagikan apa yang ada. Saudara, ada yang kami kasih cuma 5 mie instan. Ada yang kami kasih cuma beras 1 liter. Karena kami coba bawa 1 mobil, kami penuhilah dengan segala sesuatu. Saudara, dan ujungnya saudara, satukan mereka bisa dengar tentang Yesus. Inilah ibadah. Dan saya mau berkata sampai hari ini, Tuhan gak pernah berutang.
Pada waktu semua kami kumpulkan, nggak tahu bagaimana saya ditelepon. Saudara, sama restoran, saya juga nggak tahu mereka dengar dari mana. Dia bilang, Bu, ini ada stok daging, silakan pakai. Bu, ini ada stok beras, silakan pakai. Bu, ini ada disinfektan, silakan pakai. Saudara, ujungnya sampai hari ini kami masih turun, kami masih berkati. Saudara, kami sudah memberkati berapa? 2 juta, saudara. Selama 4 bulan kami berkati 2 juta orang. Saya sampai bingung, ini uang dari mana, saudara? Saudara, saya nggak keluarkan uang banyak-banyak, tapi itu ngalir terus. Tiba-tiba ada yang telepon, saudara berkata, ini ikan, kami punya penangkapan, tetapi tidak ada yang beli karena masa seperti ini. Sampailah ke kita. Saudara, ada yang telepon lagi, Bu, ini ada makaroni sekian banyak, ya tidak ada yang mengolah karena biasanya pabrik kami menghasilkan sekian, tetapi tidak ada yang beli sekarang. Saudara, saya olah. Sampai ada yang kirim es krim. Saudara, dia pabrik es krim perumahan, dan dia berkata, nggak ada yang beli es krim sekarang. Saya bilang, oke, bawa sini, saya bagikan. Saudara, dan selama 4 bulan kami menyentuh, memberkati, mendoakan, memberi makan 2 juta orang. Saudara, saya tidak pernah buat itu. Biasanya paling banyak, saudara, sebulan 20.000, 30.000. Nah, saudara, sekarang dalam 4 bulan 2 juta. Saya mau berkata hari-hari ini, jangan melihat tembok-tembok penghalang, tapi lihat kuasa Tuhan. Amin. Saudara, lihat bagaimana kita bisa lancar melewati itu. Lihat bagaimana, saudara, kita bisa menjadi berkat. Lihat bagaimana kita bisa menginjil. Lihat bagaimana kita, saudara, berbeda. Orang lain ketakutan, kita memberi ketenangan. Orang lain, saudara, khawatir, kita, saudara, berbagi. Orang lain resesi, kita resepsi, saudara, bagi-bagi makan. Saudara, setiap anak Tuhan, nih simbolnya, ya, nothing is impossible. Saudara, bagi kita tidak ada yang mustahil, karena kita orang percaya. Amin. Saudara, mari kita teruskan. Dan saya mau loncat, saudara, ya. Saudara, saya cuma ingatkan ini cepat saja. Saudara, tanda-tanda binatang. Saudara, sebentar lagi vaksin akan coba dipaksakan. Dan setelah saudara terima vaksin, saudara akan terima tato. Ya, saudara, di Wuhan semua sudah seperti itu. Dan saya cuma mau berkata, waspada, saudara, waspada. Vaksin, saudara, itu awalnya, tetapi yang mengerikan adalah tato, cashless, saudara, dan kemudian saudara bisa bentuknya macam-macam. Saudara, seperti ini bentuk tatonya, kecil, cuma ditempel, saudara, ya, dan kemudian nggak terlalu kelihatan. Tapi saudara jangan berpikir itu tato biasa. Saudara, itu enzim, saudara, lucifera. Coba boleh lihat ke atas. Kalau ini bentuknya adalah yang, ya itu atas, saudara. Itulah enzim lucifera. Tato, bayangin, saudara, bagaimana mereka sengaja memberi nama enzimnya adalah lucifer. Saudara, jadi itu enzim, yang titik-titik itu enzim. Kalau tatonya dipasang, enzim itu akan masuk ke dalam saudara. Dan enzim itu akan tetap ada di badan saudara. Dan itu bisa diprogram, saudara. Saudara, enzimlah yang menggerakkan seluruh badan kita. Saudara, kalau saudara dimakan nggak ada ludah, misalnya saudara keringin, benar-benar keringin, saudara nggak ada ludah, saudara makan nggak akan enak, nggak akan ada rasanya, nggak akan ada baunya. Kenapa? Di dalam ludah itu ada enzim yang membuat indera penciuman, indera perasa bekerja, saudara. Itu cara kerjanya enzim. Saudara, kemudian saudara, di dalam paru-paru kita, kenapa, saudara, itu virus langsung gampang memblok? Karena di situ ada enzim, saudara, dan itu enzim membuat dia terus bekerja. Ya, nah sekali lagi, enzim ini, saudara, memang kelihatannya baik karena bisa membantu, bisa mendetek, bisa, saudara, membuat saudara ketahuan kalau panas, ketahuan kalau tiba-tiba
pekerjaan, daripada fungsi tubuh kita nggak benar. Tapi sekaligus saudara, ini akan membuat saudara menerima tanda dalam kuasa kegelapan. Saudara, mari kita lihat ayatnya. Ayatnya berkata, saudara, Wahyu 14 ayat 9 dan 11. Jikalau, ya saudara, seorang menyembah binatang dan patungnya dan menerima tanda pada dahinya atau lengannya, maka ia akan meminum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat yang kudus, di depan mata anak domba itu. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Wah, saudara, kalau begitu saudara menerima chips atau saudara tato, sekarang bentuknya macam-macam ya, saudara ya. Saudara bentuknya itu next, saudara bisa gambar. Ya, saudara bentuknya bisa seperti itu, saudara lihat stiker, tinggal ditempel, saudara ya. Nah, tapi ada yang bentuknya nanti kemudian masuk ke dalam seperti itu, saudara. Tapi ada yang seperti chip sebesar beras. Saudara tinggal dimasukkan di jari tangan, saudara bisa kelihatan itu pakai sinar, saudara bisa kelihatan. Terus next, ya saudara, ada yang bentuknya seperti ini, saudara. Nah, ini cuma contoh-contoh, ada banyak lagi bentuknya, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa ini baru, saudara. Ini sudah dilakukan 10-20 tahun yang lalu, tetapi tidak dilakukan untuk manusia, untuk hewan, saudara. Ya. Kalau saudara tahu, saudara, hewan di luar negeri, saya di Belanda, saudara saya sering di Israel, ke Cina, nggak ada saudara yang namanya gembala domba, saudara. Ayo, nggak ada, saudara. Saudara, mereka semua dipasangin ini, dan saudara kalau pagi mereka akan keluar aja semua jalan, makan, minum, saudara ya. Sore nggak ada lagi yang bilang push, nggak ada, balik sendiri, saudara ya. Kemudian masuk kandang. Bahkan kalau mau dipotong, mereka baris dengan sukarela, dengan air mata menangis. Saya pernah lihat, saudara, ngeri saudara sebenarnya. Mereka nangis, tapi mereka nggak bisa memilih. Mereka tetap baris dan dia mati. Wah, karena begitu dipasang ini, saudara, itu seperti gelombang. Tinggal diatur, saudara. Saudara mau tidak mau, otakmu akan saudara. Nah, persoalannya, Yesus tidak pernah mau kita jadi robot. Dia menulis ini 2000 tahun yang lalu. Jadi kalau Tuhan mau jadikan kita robot, bisa nggak? Bisa. Tapi kita bukan robot, kita anak. Saudara punya anak memang nggak selalu gampang. Anak punya pendapat sendiri, anak punya kemauan, berontak, dibangunin aja kalau pagi susah kalau mau sekolah. Zaman dulu, saudara tahu ya, kita kalau dulu sekolah, kalau sekarang ini banyaknya kan di rumah. Kalau dulu sekolah itu kan jam 6 pagi, saudara. Saudara, anak saya bangunin anak saya, dia susah yang diganggu. Tetapi karena kita anak, dia bayar di atas kayu salib. Dia bayar, saudara, dengan saudara mahkota, dengan saudara paku. Dia bayar apa? Kesalahan kita. Karena kita anak. Tapi iblis tidak pernah mau anak. Iblis maunya apa? Robot. Jadi kalau saudara menerima bukan vaksinnya yang bahaya, tatonya atau chipnya, ya, saudara, begitu kita menerima itu, maka berarti kita menghina kasih karunia. Berarti kita secara sadar berkata kepada iblis, aku ikut deh, aku pilih jadi robot daripada jadi anaknya Tuhan Yesus. Saudara mungkin bertanya, apakah ini dipastikan? Ya, tetapi kita masih bisa menahannya.
Saya berdoa kita semua bersama-sama menahannya. Mari kita lihat. Ya. Saudara, kita langsung lihat, kita harus menahan selagi menuai. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Terus saja langsung. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebab sebelum hari itu, sebelum datang semua, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan dirinya pada saudara pada waktu yang ditentukan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Saudaralah dan saya, gereja Tuhan, yang menahannya. Saudara, dan Lukas 10 ayat 19 itu Tuhan sendiri yang berkata, Yesus sendiri, sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk apa saudara? Menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudara, semua itu membahayakan. Kita harus tahu. Gempa bumi itu membahayakan. Kita harus tahu. Saudara, virus membahayakan. Kita harus tahu. Saudara, karena itu hari-hari ini saya mau berkata buat semua orang. Ayo, ya, mari kita belajar. Kita lihat ayat selanjutnya. Wahyu 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. 7 bintang lambang daripada 7 jenis gereja atau jemaat. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan matanya bersinar bagaikan matahari yang terik. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. Saudara, sekali lagi kita harus ikuti jejak Tuhan. Yang pertama saudara, dari mulut kita harus keluar firman. Hari-hari ini perbanyak baca firman. Dan kalau ketemu orang jangan keluar, aduh virus corona, takut keluarnya. Jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, pada saat orang berkata, aduh sepi, jangan khawatir. Tuhan bisa buka jalan. Tidak sepi, tapi kita diberkati. Karena kita anak-anak Tuhan. Saudara, pada saat saudara ketemu orang yang berkata seperti tadi ada yang meninggal, kita berkata, Alkitab berkata, berbahagia yang pulang hari-hari ini, karena mereka akan menerima upahnya di surga. Saudara, kita bisa katakan firman terus. Saudara, pada saat kita lihat korupsi, kita berkata dalam nama Yesus, biar bangsa kita dibenarkan. Karena 2 Tawarik 7 ayat 14 berkata, kalau umatku merendahkan diri, ya, dan memohon pemulihan, maka Tuhan memulihkan bangsa ini. Amin. Saudara, karena itu biarlah dari mulut kita keluar firman. Tetapi dikatakan saudara, wajahnya seperti matahari. Artinya biar kita itu jadi terang dunia. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Kamu, saya adalah terang dunia. Amin. Hari-hari ini jadi berkat saudara. Lihat kalau tetanggamu ada yang enggak, saudara tidak bisa makan, jangan tidak peduli. Inilah waktunya. Saudara, banyak orang yang kelihatannya kaya bisa nggak ada makan. Hari itu Tuhan gerakkan saya untuk tanya ke seseorang tetangga saya, saudara, yang jualan besi. Saya tahu dia punya toko besi dan sebagainya, tapi saya tahu tutup 3 bulan. Dan saya tanya, Bu, bagaimana? Dia langsung nangis. Dia bilang, Bu, saya ini bahkan untuk bayar listrik aja nggak bisa. Saya sudah jual mobil, saya sudah jual banyak hal. Dia bilang, karena saya tidak bisa keluarkan anak buah saya. Mereka sudah kerja sama saya 20 tahun. Masa sekarang saya keluarin, mereka mau makan apa? Dan saya mesti tetap kasih mereka gaji, padahal toko tutup. Dan toko tidak ada satupun penghasilan karena dia bahan bangunan. Saudara, di hari-hari pertama nggak ada sama sekali. Saudara, dan dia berkata, Bu, saya bahkan untuk bayar listrik nggak bisa. Ini kalau PLN putus, karena saya sudah 2 bulan nggak bayar. Saudara, dan hari itu saya transfer, saudara.
Saya bilang, Bu, saya nggak bisa kasih banyak, tapi setidaknya saya bisa kasih buat ibu makan, buat ibu bayar listrik. Saudara, ini waktunya kita jadi terang. Waktunya kita jadi terang. Saudara, dan dikatakan, tapi bawa sakit. Waktunya juga menuai jiwa-jiwa. Saudara, ini juga waktunya tadi saya bilang menahan dengan kuasa, doa, dan penyembahan. Saya tidak tahu masalah saudara, tapi saya percaya Dia Tuhan yang ajaib. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saudara, ibu ini punya catering buat di kantor dan sebagainya, tetapi karena corona semua dibatalkan. Saudara, jadi dia tidak ada penghasilan sama sekali. Dia seluruh keluarga, saudara, penghasilannya itu dari catering di kantor. Jadi suaminya yang antar, dia yang masak dan sebagainya, dan dia nggak ada penghasilan. Saudara, dan hari itu dia telepon saya dan saya bilang, ayo Bu, setiap pagi bangun, ambil berkat dan ucapkan kalimat iman. Karena Alkitab berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Mulai bersyukur. Dan dia mulai pagi hari dia bangun dan berkata, aku bersyukur buat berkat Tuhan, buat anugerah, buat semuanya. Saudara, tiba-tiba Tuhan memberikan dia mimpi. Bayangin saudara ya, mimpi risoles aneka ragam. Saudara, dari risoles ya, dalamnya ham sama keju. Kemudian risoles saudara, dalamnya saudara salad. Ada risoles dalamnya saudara ya, sayuran, bengkoang, apa segala macam. Kemudian pakai irisan daging. Pokoknya ada risoles dalamnya bihun saudara, tetapi pedas dan kecut. Saudara, dia bisa lihat di mimpi itu, dia lihat semua risoles. Kemudian saudara, dia rasain dan bilang, wah enak ini ya, enak. Saudara, begitu bangun, dia lari, dia bikin. Saudara, setiap jenis macam bikin. Saudara, dan kemudian saudara, dia taruh di pak, dia kirimin ke beberapa teman. Dia bilang, cobain risoles saya. Saya tiba-tiba mimpi, ini resep dari Tuhan. Saudara, dan dia kirim ke pejabat, kemana yang pokoknya langganan-langganan dia selama ini. Saudara, dan semua bilang, wah enak banget. Saudara, tahu hari ini sehari dia jualan 5.000 risoles. Dan orang beli risolesnya yang aneka ragam itu antre sebulan di muka. Saudara, karena 5.000 dia udah bilang nggak bisa nambah. Jadi mau nggak buat tanggal sekian. Jadi orang itu kalau mau beli sebulan di muka, saudara. Dan pendapatannya, keuntungannya 2 kali lipat daripada waktu dia buka catering. Dia sampai berkata, Bu, semudah itu Tuhan memberkati. Semudah itu. Dia berkata, saya nggak masuk akal, Bu. Risoles, tiba-tiba dia bilang itu semua risoles yang saya nggak pernah lihat. Dia bilang tiba-tiba muncul di depan saya. Saudara, sekali lagi, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma tahu Alkitab ya. Dia tahu risoles, saudara. Ya, saudara, dia tahu segala macam hal. Lipatkan Tuhan dalam segala perkara. Kita akan melihat kemenangan. Kita akan melihat sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati janji-Mu, kami menikmati jalan-jalan-Mu. Buat setiap kami Tuhan merasakan Engkau. Buat setiap kami Tuhan bersyukur masuk lebih dalam, menjadi orang-orang yang berdiri buat bangsa dan negara. Hamba percaya gereja ini akan berdiri buat tempat ini. Hamba percaya anak-anak-Mu di rumah akan dapat jalan keluar. Hamba percaya mereka akan dilawat Tuhan dan masuk lebih dalam cinta-Mu. Mari Tuhan, jangan berhenti, jangan berhenti. Kami perlu Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Siapa
firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Iin dengan berkat Tuhan. Kita akan menjalankan kembang persembahan yang akan melayani. Boleh tampil terbuka. Bu Nunu dan Yuni boleh tampil terbuka. Kita persiapkan persembahan kita. Kita mau deklarasi dulu ya, nanti kita bagi berdiri dulu. Kita angkat tinggi bersama kita di hadapan Tuhan. 3, 2, 1. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi. Dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa, dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penuaian jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Seperti firman Tuhan yang dikatakan, dikatakan bahwa apa yang nggak pernah dilihat manusia, apa yang nggak pernah dipikirkan oleh kita, tapi itu Tuhan sediakan untuk kita. Bagi yang
minggu depan kembali akan ada ibadah di tempat ini, plus online juga. Lalu bagi yang ingin ikut melayat ke rumah duka boleh kumpul dulu ya sini. Ya, boleh kumpul dulu sini. Nanti kita bisa sama-sama pergi ke rumah duka di Jembatan 3. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. How great is our God, Jesus.
kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Injil Tuhan, untuk menyuarakan Tuhan firman-Mu Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari-hari mendatang Tuhan, Engkau tetap melindungi semua anak-anak Tuhan, Tuhan. Kau lindungi Tuhan, dari yang terkecil sampai yang lansia semuanya Tuhan. Kau berikan banyak umur Tuhan, dan sehat Tuhan. Dan Tuhan tolong jauhkan Tuhan dari sakit penyakit Tuhan, jauhkan juga dari virus corona ini Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan bangsa kami Tuhan, agar banyak yang sehat kembali Tuhan, banyak yang sembuh lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, malaikat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.